Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Ramadan Pasaribu. Saya dari Prodi 3 Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang penugasan UTS saya mengenai rekonsiliasi bank dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian kas. Kas merupakan suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Nah, untuk kepentingan perlakuan akuntansi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada kas kecil dan yang kedua ada kas di bank. Kita masuk ke kas kecil. Kas kecil adalah uang kas yang ada dalam berangkas perusahaan yang digunakan untuk membayar dalam jumlah yang relatif kecil. Misalnya, pembelian perangko, biaya perjalanan, membayar biaya telegram, membayar biaya taksi, dan membayar yang berjumlah kecil. Selanjutnya, masuk ke kas di bank. Kas di bank adalah uang kas yang dimiliki perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau biliet, dan kas ini dipakai untuk pembayaran yang jumlahnya besar dengan menggunakan cek. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempunyai sejumlah kas tertentu yang disediakan oleh keperluan pembayaran-pembayaran yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan cek yang disebut kas kecil. Nah, prosedur untuk mengisi kembali kas kecil dengan metode impress fund system adalah sebagai berikut. A. Kas kecil dihitung oleh seorang petugas dari bagian akuntansi. Jumlah perintah pengeluaran kas kecil ditambah dengan sisa uang yang ada harus sama dengan jumlah pada saat pembentukan. B. Semua perintah pengeluaran kas kecil diperiksa untuk memastikan bahwa pengeluaran-pengeluaran itu telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bahwa pengeluaran-pengeluaran itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Perintah-perintah pengeluaran kas kecil diberi tanda tertentu agar bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk pengeluaran kas kecil di kemudian hari. D. Perintah-perintah pengeluaran kas kecil dikelompokkan berdasarkan rekening-rekening biaya yang ada dalam buku besar. Selanjutnya, masuk ke rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank yaitu membuat suatu analisa hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara catatan perusahaan mengenai simpanannya di bank dengan catatan yang disajikan oleh petugas bank. Perusahaan secara periodik akan menerima catatan-catatan secara terperinci dari banknya yang disebut rekening koran. Dari laporan yang diterima akan diketahui berapa saldo simpanan perusahaan tersebut di bank yang bersangkutan dan selanjutnya sekaligus dapat dicocokkan dengan catatan-catatan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Sering terjadi antara saldo simpanan menurut laporan bank dengan catatan perusahaan terdapat perbedaan. Perbedaan ini akan dianalisa dan selanjutnya akan disusun suatu laporan yang dinamakan bank rekonsiliasi. Hal-hal yang biasanya menyebabkan perbedaan antara nilai sisa di bank dengan nilai sisa di buku adalah 1. Hal-hal yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Contohnya itu ada setoran dalam perjalanan, yang kedua ada cek dalam peredaran. Nah, untuk setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, itu perusahaan telah mencatat setoran ini tetapi bank belum mencatat karena setoran tersebut belum sampai ke bank atau belum sempat dicatat, misalnya baru dicatat tanggal berikutnya. Supaya sama catatan yang ada di bank dan di perusahaan, maka bank harus mencatat sebagai penambahan setoran sebesar jumlah yang telah dicatat oleh perusahaan. Yang B, ada cek dalam peredaran atau outstanding check. Cek ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat dalam buku perusahaan tetapi belum disampaikan oleh pemegang cek atau belum dibayarkan oleh bank, sehingga catatan yang ada di bank dan di perusahaan tidak sama. Supaya sama, maka bank harus mencatatnya sebagai pengeluaran atau mengurangi jumlah saldo yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu ada hal-hal yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang poin A itu ada inkaso. Bank kadang-kadang menerima uang untuk kepentingan nasabah. Banyak perusahaan yang mempunyai pelanggan yang langsung membayar ke rekening perusahaan di bank. Misalnya, penagihan uang kas oleh bank atas spesial tagihan dan pendapatan bunganya untuk nasabah. Bank akan memberitahukan kepada nasabah mengenai penagihan yang dilakukan ini dalam rekening koran. Hal ini menyebabkan perbedaan catatan yang ada di perusahaan dengan bank. Karena bank telah mencatat atau menambahkan hasil tagihan dan bunganya, sedangkan perusahaan belum mengetahui dan belum mencatat, baru mengetahui setelah memperoleh laporan rekening koran. Supaya sama catatan yang ada di perusahaan dan di bank, maka perusahaan harus menambah jumlah yang telah dicatat oleh bank.
Nah, selanjutnya B, pendapatan bunga atas rekening checking. Banyak bank membayar bunga kepada nasabah yang memiliki nilai sisa yang cukup banyak di dalam rekeningnya. Bank akan memberitahukan kepada nasabah mengenai bunga ini di dalam rekening koran. Karena perusahaan belum mencatat, maka perusahaan perlu menambahkan sejumlah bunga yang telah dicatat oleh bank. Nah, yang C itu ada biaya bank. Biaya ini dibebankan kepada perusahaan karena bank telah memberikan jasa pada perusahaan. Misalnya bank melakukan penagihan kepada nasabah. Biaya penagihan telah dicatat oleh bank, tetapi perusahaan belum mengetahui dan baru mengetahui setelah ada laporan rekening koran dari bank, sehingga terjadi perbedaan antara catatan yang ada di bank dan di perusahaan. Supaya sama, maka perusahaan harus mencatat sejumlah bunga yang dibebankan oleh bank, yaitu mengurangi saldo yang ada di perusahaan. Nah, yang kedua itu ada cek kosong atau non-sufficient fund. Perusahaan telah menerima cek dari langganan dan telah mencatat sebagai hasil penagihan piutang. Misalnya kemudian cek tersebut dikirimkan ke bank untuk mencairkan atau menambah simpanan. Setelah diteliti ternyata cek tersebut kosong dan ditolak oleh bank. Mengenai penolakan ini belum sempat dilaporkan ke perusahaan. Setelah perusahaan mengetahui bahwa cek tersebut kosong dan ditolak oleh bank, mengenai penolakan ini belum sempat dilaporkan ke perusahaan setelah perusahaan mengetahui bahwa cek tersebut kosong. Perusahaan harus mengembalikan cek tersebut. Maka yang tadi telah dicatat oleh perusahaan sebagai penambahan saldo dikurangi lagi supaya nilainya menjadi 0 dan perusahaan masih memiliki piutang kepada langganannya. Yang selanjutnya itu ke poin E, kesalahan yang dilakukan baik oleh bank maupun perusahaan. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan dalam angka ataupun kesalahan dalam rekening, dan untuk menyamakan harus dilakukan jurnal koreksi, baik koreksi nama rekening maupun koreksi jumlah angka. Dan untuk angka mungkin akan menambah saldo atau mungkin akan mengurangi saldo baik yang ada di perusahaan maupun yang ada di bank. Untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan rekonsiliasi bank, maka akan disajikan cara yang secara umum dapat dipergunakan. Contohnya itu teman-teman bisa lihat apa yang saya paparkan. Nah, di situ teman-teman bisa mengisi nama perusahaan. Yang kedua itu nanti dibuat judulnya itu bank rekonsiliasi, baru tanggal kapan dibuatnya rekonsiliasi bank ini. Nah, di sisi sebelah kiri itu ada saldo catatan perusahaan. Nah, saldo catatan perusahaan ini di bawahnya itu terdapat bagian-bagian. Teman-teman bisa lihat ada jasa giro dari bank, ada inkaso atau penerimaan, ada penerimaan piutang, selanjutnya ada non-sufficient fund, ada biaya administrasi, ada transfer atau pengeluaran, ada koreksi. Nah, di situ kan ada tambah plus dan ada tanda minus. Nah, jadi itu contohnya kayak jasa giro dari bank itu ditambah, inkaso atau penerimaan itu ditambah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sisi sebelah kanan itu ada saldo catatan bank. Nah, saldo catatan bank ini juga mempunyai bagian-bagian ataupun anak di bawahnya itu. Yang pertama ada deposit in transit, yang kedua ada outstanding check, yang ketiga ada koreksi. Sama seperti yang di sebelahnya, ada plus dan ada minusnya, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya tentang kas dan rekonsiliasi bank. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.